Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D2 akan mempresentasikan mengenai analisis fenetik dan filogeni dari Kingdom Plantae untuk memenuhi tugas praktikum biosistematika pada tahun 2022 program studi S1 Biologi dari Departemen Biologi Universitas Airlangga. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Indah Febriani dengan 3 NIM terakhir 006. Saya Anissa Febrianti Perwaning Tias dengan NIM akhir 014. Saya Nurhayati Oktavia dengan 3 NIM terakhir 017. Saya Sulastari dengan NIM akhir 019. Dan saya Amalia Fadila dengan NIM akhir 023. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama adalah mengetahui cara pembuatan fenogram menggunakan metode fenetik, mengetahui cara pembuatan kladogram menggunakan metode Wagner, mengetahui cara menghitung nilai CI dan juga RI, dan yang terakhir adalah mengetahui cara kalibrasi dalam pembuatan pohon filogeni. Adapun bahan praktikum atau spesimen yang dipergunakan dalam praktikum kali ini ada 11, yakni ada Volvox arteri, Marsantia polymorpha, Brevsida sp, Adiantum capillus, Pinus sylvestris, Genetum genemon, Amaratus spinosus, Mangifera indica, Ceiba pentandra, Cocos lucifera, dan juga yang terakhir ada Zeamais. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, langkah baiknya kita tahu apa aja sih kata yang sering kita dengar dalam video ini. Yang pertama adalah biosistematika, yaitu merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman organisme dan hubungan kerabatannya. Kemudian ada plesiomorfi, merupakan karakter tetua yang masih dipertahankan. Kemudian ada apomorfi, yaitu karakteristik yang merupakan derivat atau turunan yang masih ada dari karakteristik tetuanya. Lalu ada parsimoni, yaitu prinsip penghematan atau pembuktian. Lalu ada karakteristik, di mana ini adalah suatu karakter yang bersifat khas dan tidak dijumpai pada kelompok lainnya. Next. Nah, selanjutnya ada metode fenetik ini adalah klasifikasi organisme berdasarkan kesamaan dan juga perbedaan karakteristik yang dapat kita amati. Lalu ada kladogram, di mana ini adalah diagram dari metode kladistik. Nah, metode kladistik ini adalah klasifikasi organisme berdasarkan rangkaian sejarah perkembangan atau evolusioner dari suatu takson. Lalu ada pohon filogeni, di mana ini adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan evolusioner di antara spesies yang dihasilkan dari kalibrasi. Next. Terdapat 8 topik bahasan pada video kali ini. Yang pertama, membuat tabel karakteristik 11 takson, penyusunan tabel transformasi, penyusunan fenogram, penyusunan tabel apomorfi, penyusunan kladogram, deskripsi statistik yaitu perhitungan CI dan RI, kalibrasi pohon filogeni, dan pembuatan pohon filogeni. Next. Selanjutnya adalah tabel karakter. Karakter yang digunakan ada 24 karakteristik. Yang pertama, sel penyusun tubuh. Yang kedua, diferensiasi jaringan. Ketiga, penyusun tubuh. Keempat, jaringan pengangkut. Kelima, alat pelekat. Keenam, bentuk alat pelekat. Ketujuh, stadium yang dominan. Kedelapan, tubuh tumbuhan. Kesembilan, alat penyebaran. Next. 10, organ pengambil nutrisi. Yang ke-11, gametofit. Ke-12, organ reproduksi. Ke-13, daun sesungguhnya. Ke-14, jenis daun. Ke-15, penasi daun. Ke-16, kotiledon. Ke-17, modifikasi anteridia. 18, modifikasi epidermis batang. Ke-19, fertilisasi. Next. Atau cadangan makanan, yang ke-23 jenis daun, dan yang ke-24 modifikasi daun. Sebagai contoh, untuk karakter 24 yaitu modifikasi daun. Pada takson T, yaitu Volvox arteri, dicentang pada nilai 0 karena tidak memiliki upi daun. Lalu untuk takson I, yaitu Cocos lucifera, dicentang pada nilai 1 karena memiliki upi daun. Itu menunjukkan bahwa takson T, yaitu Volvox, lebih plesiomorfi dibanding takson I, yaitu Cocos lucifera. Next. Selanjutnya adalah tabel apomorfi yang dibuat berdasarkan tabel karakter yang telah dibuat sebelumnya. Tabel apomorfi menunjukkan jumlah tingkat atau peringkat apomorfi dari setiap takson. Sebagai contoh, takson T jumlah nilai apomorfinya 2, lalu takson A jumlah nilai apomorfinya 15, dan seterusnya hingga takson J. Untuk nilai yang di tengah yaitu 1-24 adalah nilai dari karakter yang dimiliki setiap takson. Sebagai contoh, untuk takson T, karakter 1 bernilai 1, karena karakter 1 adalah sel penyusun tubuh, dan pada Volvox berjenis koloni sel sehingga nilainya 1, dan lanjut diisi untuk hingga karakter 24. Lalu setelah semuanya diisi, menentukan nilai M dan N. Untuk nilai M ditentukan berdasarkan nilai yang terbesar pada satu karakter. Sebagai contoh, untuk karakter 1, nilai yang terbesar adalah 2, sehingga diisikan 2 pada nilai M-nya. Kemudian untuk nilai N adalah nilai yang paling jarang muncul. Pada karakter 1, nilai yang paling jarang muncul adalah 1, dan nilai tersebut muncul 1 kali, sehingga dituliskan nilai 1 untuk N-nya. Next.
Untuk yang selanjutnya adalah pembuatan kladogram. Kladogram yang dibuat pada kali ini adalah menggunakan metode Wagner. Pada metode Wagner, takson dikelompokkan menurut peringkat apomorfi yang paling rendah. Dari tabel peringkat apomorfi yang paling rendah didapatkan nilai takson T, nilai takson A, dan nilai takson B, nilai peringkatnya paling rendah. Setelah itu kita hitung selisih di antara TA dan juga TB karena A dan juga B memiliki atau jumlah peringkat apomorfi yang sama yaitu 15. Jadi kita menggabungkan TA dan juga TB. Setelah itu kita dapatkan nilai yang sama yaitu 13 dan kami di sini mengambil cabang atau peringkat apomorfi yang paling rendah adalah A. Oleh karena itu kita menggabungkan atau mengelompokkan spesimen T dan juga A. Lanjut. Selanjutnya untuk langkah yang kedua kita menggabungkan takson T dan juga A. Kemudian kita menghitung selisih dari TA ke B dan juga TB dan juga AB. Kita menggabungkan antara TA ini karena untuk mengetahui apakah takson B dia itu memiliki cabang di antara TA atau memiliki cabang dengan T atau memiliki cabang dengan A. Lanjut. Setelah itu kita dapatkan nilai cabang ternyata dari A ke B adalah nilai selisih yang paling rendah. Oleh karena itu B kita masukkan cabang B itu pada cabang A. Setelah itu pada langkah ketiga juga memiliki langkah yang sama dan didapatkan nilai akhir yaitu yang paling rendah adalah 13. Dan karena nilai yang sama maka di sini kita mengambil takson C sebagai takson yang memiliki cabang dengan cabang B. Lanjut. Setelah dilakukan perhitungan sampai dengan takson selanjutnya hingga langkah ke-7 dan juga 8, kita mendapatkan nilai selisih atau selisih peringkat apomorfi dari semua takson tersebut dan didapatkan kladogram sementara yaitu T, A, B, C, D, E, G, F, J sebagai peringkat kladogram sementara. Lanjut. Pada langkah ke-9 juga dilakukan hal yang sama dan didapatkan nilai kladogram dengan kladogram sementara yaitu yang tertera pada gambar. Lanjut. Untuk yang langkah terakhir juga sama yaitu kita menggabungkan JI, kemudian kita menghitung selisih antara JI dengan H, kemudian kita juga menghitung selisih antara J dengan H, dan yang terakhir adalah kita menghitung selisih peringkat apomorfi I dengan H. Setelah itu kita mendapatkan nilai selisih yang paling rendah yaitu antara takson I dan juga H. Oleh karena itu kita mengelompokkan atau menempatkan cabang H pada cabang I. Lanjut. Setelah dilakukan perhitungan atau menselisihkan semua peringkat apomorfi dari takson T hingga takson H, maka kladogram akhir yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Dengan urutan T, A, B, C, D, E, G, F, J, I, H. Lanjut. Setelah itu, kita juga membuat kladogram parsimoni, yaitu dengan menempatkan takson dengan urutan peringkat apomorfi yang paling rendah, yaitu dengan urutan T, A, B, C, D, E, G, F, J, I, H. Lanjut. Sampai selanjutnya kita akan membuat tabel transformasi. Nah, di mana tabel transformasi ini merupakan tabel yang didapatkan dari data perhitungan perbedaan dan persamaan pada tabel karakter yang telah dibuat dari 11 spesimen tadi. Next. Nah, jadi karena kita sebelumnya sudah mendapatkan tabel transformasi, nah selanjutnya kita yang pertama dalam perhitungan fenogram ini adalah memilih nilai atau jumlah persamaan karakter paling banyak, yaitu A terhadap B. Tadi A terhadap B adalah 24, kemudian dibagi 2 sebagai cabang menjadi 12. Lalu yang kedua adalah menghitung jarak F terhadap G, di mana dihasilkan 11,5. Lalu kita menghitung jarak E terhadap C, dan ini sama dengan F dan G, yaitu 11,5. Lalu kita menghitung jarak K terhadap BA, yang menghasilkan nilai 14, lalu jarak C ke pangkal cabang adalah 7. Lalu kita menghitung jarak D terhadap CBA dihasilkan 12,67, lalu jarak D ke pangkal cabang adalah 6,34. Lalu yang keenam adalah menghitung jarak H terhadap GF dihasilkan hasil 21,5, lalu jarak H ke pangkal cabang adalah 10,75. Next. Nah, lalu yang ketujuh adalah menghitung jarak IJ terhadap GFH, didapatkan hasil 18,5, lalu kita pecah lagi sebagai pangkal cabangnya menjadi 9,25. Lalu yang kedelapan adalah menghitung jarak E terhadap FGHIJ, didapatkan hasil 16,8, lalu jarak E ke pangkal cabang adalah 8,4. Lalu yang terakhir adalah kita menghitung jarak antara BCD terhadap EFGHIJ, didapatkan hasil 11,17, lalu jarak ABC tadi ke pangkal cabang adalah 5,6. Next.
Nah, ini adalah hasil dari perhitungan fenogram yang telah kita buat tadi, yaitu dibuat garis fenogram. Nah, yang pertama adalah kita mencari nilai A dan B, didapatkan hasil 12, kita taruh angka di 12 garis, kita tarik garis, lalu kemudian C terhadap AB, lalu kita tarik garis menjadi 7, lalu selanjutnya adalah D, dan yang paling terakhir adalah ABCD terhadap EFGHIJ, yaitu 5,6 sebagai garis yang merupakan gabungan. Nah, urutan ini kita dapatkan apabila persamaan dari masing-masing spesimen itu lebih besar. Jadi misal C dan juga D lebih besar C, berarti nanti C yang bergabung di AB. Jadi menjadi C terhadap AB, lalu kemudian D bergabung garisnya terhadap ABC. Next. Berikutnya adalah perhitungan nilai deskripsi statistik, di mana deskripsi statistik digunakan untuk mengukur konsistensi perhitungan dan pengolahan data kita yang telah ditabulasikan terhadap pembuatan kladogram secara statistik. Yang pertama adalah menghitung nilai CI atau konsistensi indeks, di mana dalam praktikum ini mempunyai rumus CI sama dengan M dibagi S diperoleh nilai 44 dibagi 41, nilai CI adalah 1,07. Nah, untuk nilai CI sendiri seharusnya hanya diperbolehkan menuju ke angka 1. Apabila lebih seperti yang di praktikum kali ini, berarti ada human error, di mana human error yang dilakukan oleh kelompok kami dikarenakan studi literatur yang kurang tepat sebagai data sekunder dalam pembuatan laporan pada tabel karakter sehingga mempengaruhi besarnya nilai CI. Berikutnya adalah nilai RI atau retention index, di mana RI sama dengan N min S dibagi N min M dengan nilai 38 min 41 dibagi 38 min 44, sehingga nilai RI adalah 0,5. Untuk nilai RI sendiri tidak mencapai batas maksimum yaitu 1, sehingga menuju pada perhitungan sempurna yakni angka 1 dan tidak terjadi human error dalam nilai RI. Selanjutnya adalah tabel kalibrasi untuk pembuatan pohon filogeni. Dari takson-takson yang digunakan dicari tahun kemunculannya. Dari data literatur didapatkan untuk takson tamu yaitu T. Volvox carteri muncul 1000 juta tahun yang lalu. Lalu perwakilan Hepaticophyta markantia polymorpha muncul 488 juta tahun yang lalu. Perwakilan Bryophyta yaitu Bryopsida sp muncul 450 juta tahun yang lalu. Untuk perwakilan Pteridophyta yaitu Adiantum Carpillus Veneris Linnaeus muncul 444 juta tahun yang lalu. Lalu perwakilan Gymnospermae, Venus silvestris muncul 261 juta tahun yang lalu. Gratum Gnemon muncul 200 juta tahun yang lalu. Next. Nah, setelah mendapatkan bukti geologi dari seluruh takson yang digunakan, langkah selanjutnya yaitu pembuatan pohon filogeni, di mana pohon filogeni ini berupa grafik X dan Y. Nah, sumbu X-nya ini adalah nama takson, sedangkan sumbu Y-nya adalah tahun kemunculan takson. Nah, pohon filogeni dibuat dengan cara mengurutkan takson dari yang paling tua, yaitu takson T atau takson tamu, yang dalam hal ini adalah Volvox carteri, digambarkan pada pohon filogeni urutan paling bawah dengan menarik garis dari kemunculan takson ke arah kanan hingga membentuk lengkungan ke atas. Selanjutnya, digunakan takson yang memiliki tahun kemunculan tertua kedua, yaitu takson A, dengan menarik garis takson T yang didapatkan. Nah, dari sini kita tarik melengkung ke atas yang dihubungkan dengan garis putus-putus ke arah letak tahun kemunculan takson. Hal ini juga berlaku untuk takson B, takson C, hingga takson J, yaitu takson yang paling apomorfi, yang muncul sekitar 7.000 tahun lalu dan berada pada garis paling atas, sehingga didapatkan hasil penggambaran pohon filogeni seperti yang ditampilkan pada video ini. Nah, berikut ini adalah pembagian tugas untuk masing-masing praktikan. Untuk praktikan Indah itu mendapatkan data spesimen 1, 6, dan 11, serta menghitung nilai CI dan RI dan menulis daftar pustaka. Lalu untuk praktikan Anissa itu mencari data spesimen 2 dan 3, membuat tabel karakter dan juga tabel kalibrasi. Dan untuk praktikan Nurhayati itu mencari data spesimen 3 dan 8, membuat tabel persamaan dan pohon filogeni. Lalu untuk praktikan Yesi itu mencari data spesimen 4 dan 9, membuat fenogram dan mengedit PowerPoint. Dan untuk praktikan yang terakhir yaitu Amalia, itu mencari data spesimen 5 dan 10, membuat kladogram dan mengedit video presentasi. Ini adalah literatur yang kami gunakan sebagai pembuatan dan juga pengamatan karakter setiap spesimen pada video kali ini. Lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.